Sini daerah kami, tempat padi terhampar luas, samudranya kaya raya. Daerah kami subur tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapabilita warga Morowali tercinta, kembali berjumpa dengan saya Gap di Halo Morowali. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas soal tren pemekaran wilayah yang ada di Kabupaten Morowali. Di mana akhir-akhir ini kita melihat berita, mendengar berita, membaca berita bahwa di DPRD Kabupaten Morowali itu sudah dibahas, itu sudah dilakukan rapat dengar pendapat atau RDP terkait pemekaran wilayah yang ada di Kabupaten Morowali. Bersama saya saat ini sudah hadir salah satu kepala desa di wilayah yang akan dimekarkan di Kabupaten Morowali ini. Ya, saya bersama dengan Kepala Desa Panimbawang, Kecamatan Bungku Selatan, yaitu Bapak Dahlan Akib. Apa kabar Pak Kades? Alhamdulillah, baik-baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi, kapan ke daratan? Ini kan dari pulau ya? 3 hari yang lalu. Datang ke Bungku untuk memenuhi undangan dalam rangka RDP di Komisi 1 DPRD Kabupaten Morowali. RDP itu membahas soal pemekaran wilayah. Tentang pemekaran Kecamatan Bungku Selatan dimekarkan di wilayah Kepulauan Umbele. Jadi Kecamatan Bungku Selatan diusulkan untuk dimekarkan. Iya. Menjadi 2 kecamatan. Ada 2 kecamatan. Yang satunya kecamatan yang diusulkan apa? Yang diusulkan itu Kepulauan Umbele. Kepulauan Umbele. Iya. Itu yang masuk di situ ada berapa desa? Ada 8 desa, diantaranya Desa Bungintende, Sainoa, Boy Limau, Ya. Panimbawang, Umbele Lama, Pulau 2, Umbele, dan Polewali. Panimbawang masuk ya? Masuk. Baik. Munculnya ide pemekaran ini sebenarnya kenapa? Kenapa Bungku Selatan harus dimekarkan? Ya. Yang pertama, desa yang ada di Kepulauan Umbele itu jaraknya cukup jauh, melintasi lautan untuk ke ibu kota kecamatan. Jadi untuk mendekatkan pelayanan baik masyarakat maupun pemerintahan, kami mengusulkan untuk dimekarkan menjadi 1 kecamatan agar pelayanan lebih dekat dengan kami. Oh, jadi jarak 8 desa ini kalau ke ibu kota kecamatan Bungku Selatan itu jauh ya? Ya, menempuh menyeberang lautan. Perjalanan laut. Iya. Ibu kota dari Kaleruang ya, di desa Kaleruang. Kaleruang. Bungku Selatan ini kepulauan, Pak Kades ya? Iya, kepulauan. Apakah kemudian 8 desa yang meminta untuk mekar menjadi 1 kecamatan tersendiri ini itu terdiri 1 kepulauan atau terpisah-pisah pulau juga? Kalau dari 8 desa, 4 desa, yang 1 kepulauan, 4-nya itu terpisah. Bungintende terpisah, Sainoa, Boy Limau, dan Panimbawang. Terus Umbele Lama, Pulau 2, Umbele, dan Polewali dia 1 daratan, satu pulau. Berarti yang mau jadi ibu kota kecamatan kalau misalnya benar-benar terjadi pemekaran berarti ya salah satu dari 4 desa itu ya? Iya, salah satu dari 4 desa itu yang menunjang, baik dari persiapan lokasi dan lain sebagainya, dan juga sarana pendukung yang ada di 4 desa itu berada di desa Umbele, seperti puskesmas, SMP, dan juga tempat PLN ada di situ. Kalau kemudian menurut Pak Kades, memang sudah saatnya mekar ya? Ya, sudah saatnya. Terus kemarin di RDP itu dihadiri oleh siapa saja? Kemarin di RDP yang dihadiri oleh Komisi A, yang dipimpin rapatnya oleh Bapak Yopi Sabara selaku Ketua Komisi A. Iya. Dan juga hadir asisten 1, Kabak Tapen, dan Camat Bungku Selatan juga hadir. Jadi semua kepala desa dari 8 desa yang mengusulkan pemekaran ini hadir semua? Ya, bukan hanya 8 desa, tapi seluruh kades yang ada di Bungku Selatan hadir semua ya? Mendukung untuk pemekaran Kepulauan Umbele ini. Oke. Berarti semua komponen yang ada di Bungku Selatan itu mendukung pemekaran? Ya, sangat mendukung.
Oke, kemudian di RDP kemarin sendiri apa hasilnya? Jadi hasil dari RDP kemarin itu, Ketua Komisi meminta secepatnya pembentukan forum dan administrasi pendukung lainnya. Memang agar secepatnya. Memang selama ini belum ada. Kalau selama ini yang dibuat ini hanya rapat tentang persiapan pemekaran, tapi kalau forumnya belum ada ya? Iya, belum ada. Jadi rencana di tanggal 12 itu, ya, kami laksanakan rapat forum untuk percepatan pemekaran. Tanggal 12 bulan ini? Bulan Februari ini. Karena itu hasil RDP ya? Iya. Bahwa teman-teman dari Bungku Selatan harus membentuk forum pemekaran. Lalu kemudian ditindaklanjuti lagi seperti apa? Jadi tindak lanjutnya, Pak Camat melaksanakan rapat forum yang dipimpin langsung oleh Pak Camat, mungkin di desa yang 4 ini di Kepulauan Umbele. Di antaranya mungkin di Umbele atau di Umbele Lama. Seperti itu ya. Baik Pak Kades, sebelum kita lanjutkan obrolan kita, silakan diminum dulu. Sambil diminum kita rehat sejenak. Aku letih dengan semua ini. Aku mengerti tapi tak dimengerti. Aku respect tapi tak dihargai. Semua aku lakukan untukmu tapi di sini daerah kami, tempat padi terhampar luas, samudranya kaya raya, daerah kami subur tuh. Oke, netizen yang budiman, balik lagi bersama saya Gap dan masih bersama dengan Kepala Desa Panimbawang, Kecamatan Bungku Selatan, Bapak Dahlan Aki. Dan netizen yang budiman di Resto and Lounge Hotel Metro ini anginnya sepoi-sepoi, jadi bukan sepoi-sepoi ya, agak kencang sedikit, jadi rambut terbang-terbang. Isu juga terbang. Pak Kades, Panimbawang ya, kalau Bungku Selatan mekar, Pak Kades masuk ke kecamatan yang baru, apa sih keuntungan untuk Desa Panimbawang kalau pemekaran ini terjadi? Ya, kalau keuntungannya itu banyak sekali. Oke. Iya. Yang pertama, pelayanan. Karena kemarin-kemarin ini kami menyeberang, apalagi di musim ombak, ya. Itu ada 2 musim yang kencang di wilayah kepulauan. Yang pertama musim selatan dan musim utara. Itu sangat-sangat memprihatinkan. Memprihatinkan ketika kami menyeberang ada kegiatan di kecamatan, misalnya ada kegiatan rapat dan lain sebagainya. Tetapi kalau kecamatan di Kepulauan Umbele itu sudah lebih dekat. Jarak antara Desa Panimbawang dan ibu kota kecamatan nanti. Kalau insya Allah kalau ke depannya itu ketika Kepulauan Umbele sudah dimekarkan jadi salah satu ibu kota kecamatan, jelas pemerintah akan menyiapkan fasilitas seperti pasar yang lebih lengkap. Jadi kalau kesiapan untuk lahan bukan hanya Polewali, Umbele, tapi desa tetangga juga seperti Boilimau juga menyiapkan lahan. Kalau ibu kotanya itu di antara 2. Yang pertama Umbele dan yang kedua Desa Polewali. Kalau menurut pribadi saya juga kurang tahu teman-teman yang lain dari desa lain. Kalau untuk lahan-lahan yang luas itu ada di Desa Polewali. Polewali ya? Iya. Namun fasilitas yang ada sekarang itu seperti SMP, puskesmas itu berada di Umbele. Kalau antara 2 ini, ya
mereka siap semua. Siap semua ya. Ya. Oke, oke. Makanya ada dua usulan itu yang diusulkan untuk calon ibu kota. Seperti itu Pak Kades. Iya. Oke, kalau Panimbawang sendiri selama ini Pak Kades jadi kepala desa dari tahun berapa? Dari tahun 2000 berapa kemarin? Kan ini sudah masuk periode kedua. Periode kedua Iya. sudah ya. Apa-apa yang Pak Kades sudah lakukan di Desa Panimbawang? Ya, kalau yang kami lakukan di Desa Panimbawang karena salah satu desa yang sangat-sangat ketinggalan dari pembangunan infrastrukturnya itu ya termasuk Panimbawang. Jadi perlahan-lahan untuk melakukan pembangunan, namun menggunakan dana desa ini sangat terbatas. Ya. Sangat terbatas penggunaannya karena diatur regulasinya oleh undang-undang. Oke Pak Kades, saya ingin bicara Panimbawang lagi, karena kebetulan kan Ya. Bapak Dahlan Akif ini adalah kepala desa Panimbawang. Program unggulan Pak Kades di periode kedua ini apa? Yang pertama itu penanganan stunting, ya, yang mana angka stunting yang ada di Desa Panimbawang ini dari catatan bidan desa itu masih ada. Ada tapi tidak tinggi. Iya, ada tapi tidak tinggi. Inilah yang akan diprioritaskan untuk dituntaskan di 2025 ini. Yang kedua, jalan. Ada pekerjaan jalan yang belum sampai di titik ujung pekerjaan. Yang proyeknya kemarin dikerjakan oleh Pemda, namun belum selesai. Bukan belum selesai, tapi batasnya hanya sebatas. Jadi proyek yang dikerjakan Pemda itu porsinya hanya sampai di situ. Iya. Nah, itu kemudian yang akan dilanjutkan oleh pemerintah desa menggunakan dana desa. Iya, begitu. Dana desa. Jalan itu jalan apa? Jalan utama atau? Jalan utama. Jalan utama. Yang ketiga, rencana rehab kantor desa. Karena kantor desa sejak 2010 kemarin itu sudah yang pertama atap sudah bocor. Ya. Jadi tidak nyaman lagi untuk aktivitas berkantor jadi harus direhab. Ya. Jadi salah satunya kami rencana rehab. Kalau wisata di sana bagaimana di Panimbawang? Ada peluang atau gimana? Kalau peluang untuk wisata ada, namun belum dikembangkan. Masalahnya di mana? Masalahnya dari sumber daya yang pertama, sumber daya manusianya, ya. Kedua, pendanaan. Terus Pak Kades, saya pernah mendengar orang bilang Raja Gunung, Pulau Raja Gunung. Itu ada Pulau Raja Gunung ya? Iya, betul. Nah, kenapa ada Raja Gunung di pulau? Ini bagaimana ceritanya? Saya juga bercerita tentang nama Pulau Raja Gunung itu agak bingung. Kenapa pulau yang luasnya sangat kecil dinamakan Raja Gunung? Namun saya sejak lahir itu nama sudah ada. Itu masuk dalam wilayah administratif Panimbawang ya? Ya, masuk wilayah Desa Panimbawang. Itu ada penduduknya? Ya, penduduknya tidak ada. Tidak ada ya? Ya. Kenapa pulau itu tidak dimanfaatkan untuk wisata misalnya? Nah, jadi Pulau Raja Gunung itu, saya mau katakan ada yang punya, tidak juga. Kenapa? Karena di pulau itu ada kebun yang cukup sederhana luasnya. Di situ ada kelapa, pisang, dan ubi. Itu dimiliki warga? Dimiliki warga. Bersertifikat? Tidak. Belum ya? Belum. Saya kira kayak pagar laut, bersertifikat.
Oke Pak Kades, sebelum kita lanjut lagi ke sesi berikutnya, diminum kopinya lagi dan kita rehat. Ekomu yang setinggi langit, mau dimengerti tapi tak mampu memahami. Semua yang aku lakukan salah, dan semua yang kamu lakukan harus benar. Telah aku ikuti semua. Di sini daerah kami, tempat padi terhampar luas, samudranya kaya raya, daerah kami subur tuh. Oke netizen yang budiman, balik lagi masih bersama saya Gaf, masih di Resto & Lodge Hotel Metro Morowali bersama dengan Bapak Dahlan Akib, Kepala Desa Panimbawang. Kita lagi bahas soal pemekaran wilayah Kecamatan Bungkus Selatan dan juga Desa Panimbawang sebagai salah satu desa yang berada di wilayah yang akan dimekarkan di Bungkus Selatan. Pak Kades, Bungkus Selatan otomatis dia karena dia kepulauan, berarti dekat dengan, berarti laut ya, laut. Yang namanya laut pasti masyarakatnya di sana itu aktivitas kesehariannya adalah nelayan, betul. Termasuk di semua desa, termasuk di 8 desa yang meminta pemekaran ini, termasuk Panimbawang berarti. Termasuk Panimbawang. Sebagai kepala desa di wilayah Bungkus Selatan, saya pikir ini juga salah satu dasar kenapa meminta pemekaran. Agar supaya hasil-hasil produksi perikanan, hasil-hasil nelayan di 8 desa di sana bisa lebih lebih lancar distribusinya sehingga kemudian dapat menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakatnya kan. Nah, Pak Kades, kalau menurut Pak Kades, apa sih masalah-masalah yang dihadapi oleh nelayan-nelayan, oleh masyarakat-masyarakat yang ada di Kepulauan Bungkus Selatan, termasuk di Desa Panimbawang? Ya, kalau masalah-masalah yang ada di wilayah Kepulauan Mbele, khususnya Desa Panimbawang itu, itu banyak sekali, banyak masalah-masalah. Yang utama itu dari hasil tangkap nelayan, itu nilai jualnya itu kurang. Nilai jualnya Rendah. Disebabkan karena kualitas ikan seperti ikannya itu tidak begitu segar. Itu apa? Kenapa? Jadi faktornya itu yang pertama, para nelayan itu tidak membawa es batu melaut. Karena tidak ada es batu. Karena es batu di khususnya Desa Panimbawang itu tidak ada. Dan juga yang sangat berat dirasakan oleh masyarakat nelayan khususnya Desa Panimbawang itu sulitnya bahan bakar BBM. Yang selama ini ambil BBM-nya di mana? Ambil BBM-nya ketika para nelayan itu BBM yang mereka beli lewat penjual-penjual yang ada di dalam desa dengan harga yang sangat tinggi. Sehingga terasa berat bagi nelayan, apalagi hasil tangkapnya kurang, itu hanya habis di BBM. Berarti diperlukan adanya stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk nelayan. Ya, sangat pas. Seperti itu ya? Iya. Berarti salah satu kebutuhan nelayan kita di sana adalah BBM. Berarti solusinya mungkin adalah stasiun pengisian bahan bakar. Jadi kebutuhan itu nelayan. Yang utama ada 2. Yang pertama BBM dan es batu. Memang es batu susah di sana atau tidak ada sama sekali? Ya, kalau untuk Desa Panimbawang itu susah. Jadi berarti harus ada pabrik es batu. Harus ada pabrik es batu. Nah, pemerintah desa sendiri kalau misalnya ada investor yang mau bangun pabrik es batu di sana, pemerintah desa siap menyambut. Ada lahan? Siap menyambut dan lahan ada. Karena Desa Panimbawang itu ada 2 wilayah, dua wilayah. Desa Induk Panimbawang itu berada di Pulau Kecil yang dihuni 190 rumah penduduk. Nah,
Di wilayah yang satu dia berada di daratan pulau, bukan di daratan besar ini, di daratan pulau. Itu dusunnya Panimbawang. Yang luas wilayahnya cukup, persiapan ketika ada investor membuka usaha di situ, di wilayah itu, seperti pabrik es dan penyiapan bahan bakar, itu kami sudah siapkan. Kalau yang Pak Kades rasakan selama ini, pemerintah daerah Kabupaten Morowali, kontribusi bantuan-bantuan pemerintah daerah Kabupaten Morowali dalam rangka meningkatkan produktivitas nelayan di pulau, di Bungku Selatan, di Panimbawang seperti apa? Ya, kalau pemerintah daerah yang memberikan bantuan terhadap masyarakat nelayan yang ada di pulau sudah cukup. Sudah cukup ya? Cukup. Seperti perahu dan mesin, terus alat tangkap lainnya seperti pukat, sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi saya sebagai kepala desa mewakili seluruh masyarakat juga menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada pemerintah daerah yang melakukan bantuan terhadap masyarakat yang ada di desa Panimbawang, khususnya para nelayan. Namun yang jadi kendala ada dua tadi. Yang pertama itu pabrik es, yang kedua BBM yang sangat langka di desa Panimbawang. Ya, ketika dua itu yang ada, insya Allah masyarakat yang ada di wilayah desa Panimbawang, saya rasa bisa sejahtera. Termasuk jika terjadi pemekaran. Iya, termasuk semua akan jadi lebih mudah. Ya? Oke, netizen yang budiman. Jadi Pak Kades dari pulau ini tadi sudah mengungkapkan bahwa kehidupan masyarakat di sana itu ditopang oleh sektor perikanan dan kelautan. Mayoritas masyarakat yang ada di kepulauan adalah nelayan. Komoditasnya adalah ikan. Dan masalah yang mereka hadapi adalah BBM untuk melaut, untuk beraktivitas sebagai nelayan, kemudian es batu. Oleh karenanya itu, Kepala Desa Panimbawang membuka tangan, membuka pintu bagi investor yang ingin menanam modal atau membuka usaha di Panimbawang yang ada hubungannya dengan nelayan. Oleh karena itu juga Kepala Desa Panimbawang Pak Dahlan Akib berharap agar pemekaran Kecamatan Bungku Selatan segera dapat terrealisasi, agar segala sesuatu yang berkait dengan kemajuan masyarakat yang ada di kepulauan sana bisa lebih bagus, masyarakat bisa lebih terlayani, dan distribusi hasil-hasil produksi masyarakat kepulauan dalam rangka meningkatkan taraf ekonomi mereka bisa lebih baik lagi ke depan. Baik Pak Kades, kita sudah berada di penghujung obrolan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya berdoa mudah-mudahan pemekaran wilayah Kecamatan Bungku Selatan menjadi dua. Kecamatan apa namanya kalau mekar? Kecamatan Kepulauan Umbele. Nah, kita berharap mudah-mudahan Kecamatan Kepulauan Umbele, hasil pemekaran dari Kecamatan Bungku Selatan betul-betul terrealisasi sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kepulauan Bungku Selatan. Dan netizen yang budiman, seperti biasa di Halo Morowali, Pak Dahlan, setiap ujung acara obrolan kita itu narasumber akan diberikan mic sepenuhnya untuk menyampaikan closing statement atau pernyataan penutup. Jadi bisa juga kesimpulan dari segala sesuatu yang kita bahas pada kesempatan ini. Oleh karena itu, saya mempersilakan kepada Bapak untuk menyampaikan apapun yang Bapak ingin sampaikan. Lepas. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Dahlan Akib, Kepala Desa Panimbawang, Kecamatan Bungku Selatan. Dengan dialog beberapa menit ini, saya memberikan kesimpulan. Yang pertama, rencana pemekaran. Saya berharap kepada semua teman-teman kepala desa, terutama di 8 desa, untuk menyatukan pendapat, menyatukan pikiran. Tidak ada niat di dalamnya
untuk kepentingan. Semua kepentingan warga masyarakat yang ada di wilayah Kepulauan Umbele, agar pemekaran dapat realisasi secepatnya. Saya juga menyampaikan kepada kita semua, khususnya warga masyarakat Desa Panimbawang, sangat berharap untuk bisa terpenuhi kebutuhan utama. Di antaranya pabrik es batu, dan kedua pelayanan BBM. Karena inilah dua faktor ini yang akan memajukan kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Panimbawang. Mungkin sampai di sini, lebih dan kurangnya mohon maaf. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kades, netizen yang budiman. Itulah closing statement yang singkat tapi jelas yang disampaikan oleh Bapak Dahlan Akib, Kepala Desa Panimbawang, Kecamatan Bungku Selatan, yang insya Allah akan mekar menjadi Kecamatan Kepulauan Umbele. Kita doakan sama-sama. Amin. Dan Pak Kades, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jauh perjalanan dari pulau ke darat. Cukup. Mudah-mudahan apa yang diperjuangkan, mudah-mudahan pemekaran bisa terrealisasi. Amin, amin. Dan netizen yang budiman, seperti biasa, kami yang berbincang, netizen yang menyimpulkan. Yang penting jangan salah mengambil kesimpulan. Dan mudah-mudahan apa yang kami bahas ini ada manfaatnya untuk kita semua. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu dengan tema dan narasumber yang berbeda. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat selalu. Amin. Saya Gap, mohon undur diri dari Resto and Lounge Hotel Metro Morowali. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga Morowali. Di sini daerah kami, tempat padi terhampar luas, samudranya kaya raya. Daerah kami subur